Halo, selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan film series yang sedang booming di Netflix, Gadis Kretek. Tetapi di video ini saya hanya akan menceritakan alur Gadis Kretek episode 1. Tanpa perlu banyak basa-basi, inilah. Episode 1 dimulai dengan menampilkan seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Dalam tidurnya, lelaki tua yang bernama Suraja memimpikan wanita pujaannya yang bernama Dasya. Saat siuman, Suraja mencari sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya yang kemudian diserahkan kepada anak bungsunya yang bernama Lebas. Keesokan harinya, Lebas mendatangi kantor ayahnya berbekal kaleng pemberian bapaknya yang ternyata berisi kunci meja kerja. Saat Lebas membuka pintu laci, didapatinya foto jadul beserta surat yang menimbulkan tanda tanya. Scene pun beralih ke era tahun 1964 di kota M. Di kota inilah Dasya tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang adik perempuannya. Karena tidak ada anak lelaki di keluarganya, Dasya terjun langsung membantu usaha ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan kretek ternama. Ayahnya yang datang ke pabrik langsung menemui Dasya dan kesempatan itu digunakan oleh Dasya untuk memberitahukan kecurangan yang dilakukan oleh pemasok tembakau langganan bapaknya. Tembakau yang mereka beli tidak sesuai dengan contoh yang diberikan alias dioplos. Tetapi ayahnya nggak mau menegur Pak Budi karena sudah langganan. Dasya bersikeras. Ayahnya lalu memintanya untuk ikut ke pasar dan berbicara langsung ke Pak Budi. Dasya menolak karena dia nggak suka dengan keramaian pasar. Tak lama, adik Dasya yang bernama Rukayah pulang sambil menunjukkan kretek saingan mereka yang mendapatkan investor dan siap melakukan ekspansi. Tapi Pak Idrus sangat yakin kalau kretek produksinya nggak bakal bisa dikalahin. Yang namanya kretek proklamasi nggak bisa melain kretek merdeka. Saat ayahnya ke ruang saus, Dasya hanya bisa melihat dari kejauhan karena perempuan dilarang meracik saus. Scene pun berganti ke percakapan antara Dasya dan ibunya. Dasya bakal dijodohkan dengan seorang duda karena di usianya yang sudah dewasa belum juga menikah. Dasya mengalihkan pembicaraan dengan mengajak bapaknya untuk pergi ke pasar. Bapak, bukannya kita harus segera pergi ke pasar? Film pun kembali menampilkan adegan di tahun 2001 di mana Lebas bertemu dengan dua orang saudara laki-lakinya. Lebas dikenal sebagai anak yang malas dan satu-satunya anak yang masih jomblo. Kedua saudaranya lalu mengejeknya karena tiba-tiba datang ke kantor. Lebas menjelaskan maksud keberadaannya di kantor bapaknya yang tak lain adalah untuk mencari keberadaan Dasya. Sayangnya, Tegar dan Karim seolah nggak peduli dengan wanita bernama Jengnya. Lebas kembali menemui ayahnya dan meminta penjelasan mengenai Jengnya. Saat itu, ayahnya memintanya untuk mencari Jengnya sebelum dia meninggal karena kanker yang dideritanya. Lebas yang merasa iba segera melakukan permintaan bapaknya. Dia pergi ke Museum Kretek. Di pasar, Jengnya mendapat tatapan sinis dari orang-orang karena dia masih belum juga menikah. Dia bahkan berdebat dengan Pak Budi mengenai tembakau oplosan. Pak Budi yang nggak terima balik menggertak Dasya. Saat itu terdengar keributan di luar. Rupanya ada seorang pemuda yang dikeroyok sekelompok preman. Dasya yang ikut menonton tiba-tiba bertatapan dengan si pemuda. Pemuda itu berbeda dari orang-orang di kampungnya. Tatapannya nggak sinis apalagi merendahkan. Cerita kembali berpindah ke masa modern di mana Lebas masuk ke Museum Kretek untuk bertemu dengan pengelola museum bernama Bu Sri. Jangan pusing ya karena ceritanya memang pakai alur maju mundur. Kembali lagi ke masa Jengnya, ayahnya pulang ke rumah bersama lelaki yang dikeroyok di pasar. Jengnya kaget campur salting karena bertemu lagi dengan lelaki yang membuatnya terpesona pada pandangan pertama. Ayahnya berencana untuk mempekerjakan pemuda itu di rumahnya. Pemuda itu bernama Suraja. Dia ditugaskan membantu pekerjaan di pabrik.
Dasyah yang merasa tersaingi dengan keberadaan Suraja segera melakukan intimidasi dengan menyuruhnya membantu ibu-ibu melinting kretek. Malam harinya, Suraja makan malam bersama keluarga Dasyah. Di sini terungkap bahwa Suraja bukanlah orang biasa. Dia mampu berbahasa Belanda. Dan karena keahliannya itulah Suraja diangkat menjadi orang kepercayaan Pak Idrus setelah Dasyah. Keesokan harinya, Pak Budi mengirimkan tembakau pesanan bapaknya. Dasyah segera mengecek kualitasnya dan langsung komplain karena kualitasnya beda dari yang dijanjikan di pasar. Seperti biasa, Pak Budi kembali menggertak Dasyah dan menyarankannya untuk segera menikah supaya nggak ngurusin tembakau lagi. Suraja yang saat itu ada di sana berusaha menghibur Dasyah. Dia menyarankan Dasyah agar mencari supplier tembakau baru selain Pak Budi. Kebetulan, Suraja punya kenalan supplier tembakau di daerah lain. Kalau kita cari di daerah utara gimana, Pak? Hubungan keduanya semakin dekat, tapi Dasyah masih belum bisa sepenuhnya percaya pada Suraja. Akhirnya, Dasyah menceritakan impiannya untuk meracik saus sendiri, dan Suraja berjanji akan membantunya. Saya bantu, Mbak. Kembali ke Museum Kretek, Lebas akhirnya bertemu dengan Bu Sri. Dia lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke Museum Kretek. Lebas menunjukkan foto jadul beserta suratnya, berharap menemukan petunjuk. Dia lalu diantarkan ke ruang arsip dan boleh mencari sendiri apa saja yang dibutuhkannya. Bu Sri juga menceritakan tentang donatur rutin Museum Kretek. Lebas meminta dipertemukan dengan si donatur dan kebetulan hari itu donatur yang mereka bicarakan berencana berkunjung ke Museum Kretek. Sementara itu, Dasyah sedang mengerjakan sesuatu di hari kemerdekaan Indonesia. Suraja yang baru selesai pawai kemerdekaan mendatangi Jengnya sembari menunjukkan sampel tembakau dari kenalannya. Dasyah pun mengecek kualitasnya dan yakin kalau tembakau tersebut memiliki kualitas lebih baik dari milik Pak Budi. Lebih istimewa. Malam harinya, Dasyah berbincang bersama bapak dan ibunya. Bapaknya sedang membicarakan perjodohan yang dianggap dapat membantu eksistensi usaha kretek milik bapaknya. Iya, Dasyah dijodohkan dengan anak pemilik usaha kretek yang juga cukup sukses. Dasyah hanya bisa terdiam menerima kenyataan perjodohan itu karena bapak dan ibunya sudah mengatur semuanya. Bapak dan Ibu sudah menyetujui. Sementara itu, Lebas akhirnya bertemu dengan donatur yang ditunggu. Donatur tersebut rupanya seorang wanita muda seusia dengan Lebas. Saat hendak berkenalan, tatapan wanita itu tertuju pada foto yang dipegang oleh Lebas sambil berkata, "Itu punya foto ibuku dari mana ya, Mas?" Itu punya foto ibuku dari mana ya, Mas? Lebas hanya bisa menatap penuh kebingungan.